belajar. Hakikat gangguan belajar. Gangguan belajar merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan hingga mengakibatkan kesulitan dalam proses belajar. Gangguan belajar kadang disadari, kadang tidak. Kesadaran lebih dini tentang gangguan belajar akan lebih memudahkan dalam menemukan solusi. Faktor penyebabnya, gangguan belajar dapat terjadi pada siapapun, bahkan bisa dialami oleh anak yang cerdas dan pintar. Untuk mengatasi gangguan belajar, langkah awal yang harus dilakukan ialah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gangguan belajar. Faktor internal merupakan penyebab gangguan belajar yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor internal meliputi yang pertama, faktor kognitif yang terdiri atas masalah perhatian, memori, kemampuan berbahasa, dan lain-lain. Yang kedua, faktor efektif yang terdiri atas minat, sikap, konsep diri, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor psikomotor yang berkaitan dengan panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Faktor eksternal. Faktor eksternal berarti gangguan yang berasal dari luar diri peserta didik. Misalnya lingkungan belajar yang kurang memadai, ruangan yang sempit dan pangap, pencahayaan yang kurang, atau lingkungan yang kotor dan bising. Jenis gangguan belajar dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya. Yang kedua, berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, berdasarkan waktu terjadinya. Yang keempat, berdasarkan wujudnya. Dan yang kelima, berdasarkan usia. Berdasarkan faktor penyebab, seperti yang sudah dikemukakan di atas, faktor penyebab gangguan belajar terdiri atas yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, gangguan belajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gangguan belajar yang berdampak sedang. Yang kedua, gangguan belajar yang berdampak ringan. Dan yang ketiga, gangguan belajar yang berdampak berat. Gangguan belajar berdasarkan waktu terjadinya terdiri atas: pertama, gangguan yang terjadi dari yang telah lalu. Yang kedua, gangguan yang terjadi pada saat ini. Dan yang ketiga, gangguan yang mungkin akan terjadi pada waktu yang akan datang. Berdasarkan wujud, gangguan belajar berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu gangguan fisik dan gangguan psikis. Berdasarkan usia, gangguan belajar dapat dibedakan menjadi 3. 1. Gangguan yang terjadi pada anak-anak bisa berupa disleksia, disgrafia, atau diskalkula. Yang kedua, gangguan yang terjadi pada remaja bisa berupa ketertarikan pada lawan jenis, rasa malas, atau rasa rendah diri. Dan yang ketiga, gangguan pada orang dewasa bisa karena karir, menurunnya kondisi fisik, atau kondisi keluarga. Terima kasih.